有的没有了，udah sepi-sepi ya。有那个传导师说到那个年纪到多的时候，好像看的眼睛所看的不清楚，就全部都模模糊糊了，对吧？Jadi katarak, 近视眼了，mesti pakai kacamata. Itu kan karena kita usia juga, betul nggak? 我们所听的那个都不，听力都已经不好了嘛，是吧？啊，terus apa lagi？ 欢乐，什么意思？ 呀，waktu当年轻的时候，我们时常走走，但是现在老了，关在家里。一直关在家里。对，一直在家呀。如果孩子还好，可以带我们去啊。有忍耐的心，那个虽然我们还是在轮椅慢慢走的时候，他还是很sabar的那个陪着。我昨天那个到巴都的时候啊，见到差不多30多年没有见过的一个姐妹，以前是她的丈夫是知识，现在她的儿子知识。所以刚刚我到巴都的时候，在巴都马浪啊。他的主人那个师母，刚好那个来了一个过去我们在荣耀堂那个4岁的那个一位弟兄，他的儿子给他介绍，我跟他的儿子他还是小 baby， 一年那个当离开4岁的时候，他说他的妈妈也来了，哇，妈妈tuh ya udah amputasi kakinya karena diabetes ya 糖尿病，所以失去了一个脚了，就在轮椅。但是我看到他说。我那个虽然这个样子什么，我到处都还是去。为什么？他自己愿意去，他的孩子也愿意带他去。如果他要去，孩子不要带他去，媳妇儿还是女婿不要带他去，会不会去？哇，不会一直在家里发呆，lama-lama痴呆了gitu ya kan. Nah, jadi bilang gua kan wetan agak kanan. Gua lihat makan, dia di situ wah senang cerita. Kata Arts tuh bawain makan buat mama, jarang loh Arts bisa begitu, 对不对？安我ya，很好ya，很有福气ya。tapi nggak semua orang ada loh。nah， lagi muda kita nggak berasa， 年纪多了，慢慢的感觉到，我失去了很多事情，对不对？会不会感觉到难过？会感觉难过。那问题是，当我们面对那个年老的哪一些事情，让你感觉到不愉快、担心，甚至害怕，有没有经历到这样子？对你们来说，你们在这边多半，比方说，给我们分享一下啊，有什么事情让你们感觉到害怕、担心？有没有？有什么？有？没有？哇，很多朋友很好，jadi说，现在你可以来到这个地方也是好啊。没有代价，dia bisa senyum ya. Sekarang hari ini bisa senyum Pepsodent, biasanya nggak bisa senyum ya. Oke. Tapi jujur aja nih, kadang-kadang ada nggak perasaan takut? Aduh apa? 我有一段时间曾经感觉到，因为我的女儿，她跟着她的丈夫了呀，就住在 Bogor， 不要有孩子，所以udah titik lah ya. Dah， 我的儿子有病嘛。但是他还没有结婚，他很活泼。如果好的话要结婚，但是我知道年老的时候不会依靠他们。我那个对父母、对老人家很尊敬他们，我夫妇那个服侍他们，好好的陪着。甚至那个教会说：“哇，师母那个你很棒啊哈，你可以跟婆婆、跟母亲在一起，也是不是自己的母亲，是和你的养母在一起啊，非常好，非常好。以后一定你的年老的时候有人照顾你。”但是我觉得已经60多岁，我觉得如果看着这样子的话，可能是不是这样子啊？我要自己独立，预备自己的年老，2个人，不是怪孩子，因为现代不一样嘛，失去了那个这个时代那个以前跟现在，当我们面临那个年老的时候，已经不一样了。我们要自己为自己想个法子，怎么样面对我们以后的日子。有上帝好，不要忘记有教会, ada gereja, ada Tuhan, jangan lupa. Ya, jadi nggak salahin anak loh, zaman sudah beda. Bukan mereka udah kurang cinta orang tua, nggak tahu aturan, tidak tahu berbakti，已经不是这样子。我们要很清楚跟他们讲，跟他们说，我们需要的怎么样，他们能不能理解，能不能接受，bisa terima nggak? Kalau nggak bisa, lu jangan marah.
kemarin ada cerita nggak? Cerita sama anak gue ya, Rin. Waktu nih kan bisa ngobrol nih sekarang ya. Dulu kemarin lagi suaminya mati nggak bisa diajak ngobrol. Kayak musuh gitu loh. Wah pokoknya nggak seneng dia, nggak mau pulang. Wah sampai susah kita ya. Sekarang udah biasa lagi tuh. Rin, ini papi mami ya. Ini kalau rumah dijual nih laku segini ya. Pakai buat hidup ya. Kira-kira hidup hemat gitu ya. Kita udah tua nih, udah pensiun, nggak mau andalkan lagi apa, pikir udah pelayanan aja deh, pakai pelayanan gitu ya. Mantep sampai uang habis, buat anak kan udah ada bagiannya umur habis. Tapi kalau uangnya udah habis, umurnya mami belum mati, bagaimana gue lagi ya. Bonnie also, belum tentu umur mami lebih pendek dari saya kan, mungkin saya lebih pendek. Belum tentu saya hidup bahagia, jangan gantungkan diri sendiri gitu kan ya. Harus mami dari sekarang anpai sama papi. Saya ya benar. Lalu bulan depannya, mami oke lah, 不要看那个数目呀，我给你那个一点点的钱 dia bilang, mami 自己 tabung, beli obligasi, beli apa, silahkan. Jika ya kan sih itu, 一点点 nggak apa-apa lah, kan. Di alasan kayak tata cangfu, dia orang lucu ngatur duitnya sendiri-sendiri, bodoh. Saya bilang lu jadi istri, suami kasih lu gitu kan ya. Enggak, pokoknya kalau gue bisa keluar duit 50%, apa aja pengeluaran. Aduh kok anak sekarang sebodoh lah, maunya dia ngatur ya. Suaminya ikutan. Mami ini si Cung juga mau kasih katanya, bantu buat mami katanya. Oh ya sisi nih ya, sang tita tata cufu nih. 孩子给我们要学习感恩，不要勉强，孩子可以给是他们的福分，不是他们的负担loh. Percaya nggak? Ya. Jadi kita harus siap menghadapi situasi pada hari tua. Hal-hal yang paling Pak, orang kita tuh apa? Aduh masa depan gimana? Ya, apalagi kalau punya kondisi kesehatan mental itu karena bukan salah dia. Ta不能够理解我们，不能够为我们想. Gitu, nggak bisa pikirin orang lain, pikirin diri sendiri. Jadi kita mesti pikir. Kemarin kita ada suami istri ketemu, undang kita makan, antar ke airport. Anaknya pintar, baik, tapi ada kondisi ya. Jadi mamanya mau operasi, pergi ke luar negeri, ke kota di mana anaknya sekolah. Cuman satu anak loh. Dia bilang, nih mama nanti tanggal sekian ini mau ke sana, mau operasi. Oh iya, saya lagi ujian. Ngomongnya gitu. Oh mama nanti jangan khawatir, nanti jemput mama ya. Nanti mama jangan, enggak. Ya mama operasi, tapi gue lagi ujian aja, gue gak bisa datang. Coba bayangin, sedih gak? Waduh nencang tuh, sedih gak? Sedih. Cuman sekarang karena dia udah ikut kelas saya, menghadapi hal begini lebih tafang. Tapi saya udah ikut semua punya kelas, ya udahlah sama suami kita mesti wei ziji de wei lai ziji zhenpei. Udah tua kita masuk rumah jompo aja katanya gitu ya. Kadang-kadang kita hal-hal begini sama orang lain gak bisa ngomong loh. 人家不太了解我们的情况，对，tapi 我们要预备我们未来，如果好就感谢主。但是如果不太好，不太理想, nggak terlalu ideal, kita pun mesti siap. Karena ini realita hidup. Dan nggak berarti kalau kita tidak ada dukungan anak, mantu, cucu, kita menjadi tidak bahagia. Puiting. 我会跟你们分享今天ya. So apa yang bikin kamu takut? Niman ada semua perasaan apa? Niman mesti cui, mesti tahu, mesti cengren, mesti mengakui, jangan ditutup-tutupi. Bukan diobral-obral juga minta belas kasihan orang, bukan. Sama-sama doa, sama-sama diceritakan untuk mencari solusi. 可以跟人家分享，甚至我们可以找到答案，该怎么办？当我们还是年老了，但是还是有体力。Ini saya nih udah 63 masih kuat nih. Bisa apa? Belajar selagi bisa apa yang kita bisa supaya siapkan apa yang di hari tua nanti kita sudah nggak bisa lagi dan nggak ada lagi. Sengce woman nggak punya dukungan, kita harus siap sendiri. Dan ingat dukungan utama kita dari Tuhan, dari tubuh Kristus. Kita satu tubuh, satu hati, itu penting. Usia begini jangan jalan sendiri-sendiri. Satu visi, itu bagus gereja ini punya visi. Puhui paniman, tiu ikeran nggak akan lihat, biarin kalian sendiri ya. Jadi nih lihat. Waktu berlalu dengan cepat, 时间过得快, ini kan 这个故事, suaranya bisa dikeluarin nggak biar keluar? 看看，这个左爸爸很忙，照顾他的小儿子呀。突然间，爸爸就，哎呦，我的儿子长大了，现在少年了，干嘛? Dia bilang gitu ya. Dia bingung kapan gedenya.
ini kekencengan. Oh mau diulang? Ya jangan keras-keras, secukupnya aja. Nah lihat, terusin aja nggak apa-apa. Ini anaknya tadi anak udah gede tuh, sekarang papa udah laule ya. Oh mau diulangi, ya ulah, ulangin. 从头开始，从头开始。这个妈妈很忙ya, papa 来照顾儿子很好。Papanya Ceci mang, tahu-tahu udah gede tuh. Melotot tuh, anaknya juga melotot, bentak lagi. Cuma Dia bingung kapan gedenya, katanya kok udah gede. Anak yang tadi udah remaja, sekarang udah sibuk kerja juga. Persis kayak bapaknya. Bapaknya udah tua. Masih bagus ya, mau nemenin catur, ngobrol-ngobrol dia udah sibuk sendiri kayak bapaknya dulu sibuk tuh. Lalu lihat bapaknya kaget dia. Dulu bapaknya kaget dia gede, sekarang dia kaget lihat bapaknya. Hah? Kan, icing cemayang. Udah tua, putih semua. Udah pelan ya. Udah rada-rada pikun gitu kan. Goyang-goyang tangannya juga udah fatu gitu ya. Nah, ini cerita suami istri. Lagi muda tuh, sibuk sendiri-sendiri ya, nggak perhatiin. Sibuk. Nanti tahu-tahu 时间过得快，不知不觉就变成怎么样？老婆你看， kaget. Dia lihat kok lauponya kenapa berubah. 你谁啊？你是谁呀？神经啊！神经啊, dia bilang ah. Ayo. Kata suami saya kurang dibelai tuh jadinya begitu tuh. Ya, cuci mang, cuci. Kadang-kadang waktu lewat sangat cepat. Kita lewat waktu kita ngurus anak, hidup sama pasangan, tahu tuh udah lewat. Anak udah gede, kita nggak biasa deket, anak juga nggak deket. Atau kita deket pun anak sudah hidupnya zamannya beda, tuh ya. Sama kita punya pasangan, berapa banyak kita sibuk, kita nggak jaga relasi dengan baik. Tahu-tahu pasangannya udah tua, tahu-tahu pasangannya udah berubah, tahu-tahu pasangannya bahkan sudah meninggal duluan dan kita sendiri, aduh berasa ya, nggak aisi sekuang gitu kan. Wo sama Limusu berdua sekarang anak udah gede ya, kemarin makanya ke Malang duaan. Wo bijau hui naga tanda petik menghargai saat-saat saya bisa nikmatin. Kalau lu mau bersama-sama, ayo kita sama-sama. Kita sifung udah tidak sangat banyak, tapi udah cukup lah, udah 30 tahunan lebih melayani. Kita besarin anak, sekolahin, didik anak, kasih tanda petik bagian anak yang bisa kita kasih, saya rasa sudah cukup gitu, sepantesnya lah. Jadi kalau punya rumah mah udah bisa tinggal gitu. Kan kita gak mesti tanggung jawab, dulu saya nikah juga gak ada yang kasih rumah kok sama saya. Sekarang mereka udah punya paling gak tempat tinggal, sudah kamsia dong. Zaman sekarang memang susah, anak kalau gak dikasih bantu, zaman sekarang susah loh. Kecuali orang tua punya pekerjaan perusahaan sendiri, kerja sebulan duaan, fufu kungcuan ke ikuya tosal, cap gotiao di Jakarta, di cap tiao orang dua, bagus sekali si cap tiao, urunan beli rumah kapan selesainya, ya enggak? Gue bilang udah cukup. Sekarang saatnya lu mesti bisa menikmati pelayanan dan juga hidup. Nah, suamiku agak karena ada sedikit bipolar gitu suka. Aduh kayak ini nih, udah deh nemenin anak kesian gitu. Mau sampai kapan saya bilang. Kita mesti ada waktu. Sebentar aja lewat. Mungkin kita perlu waktu. Aisis sekuang. Jangan tahu-tahu gue tua. Gue gak tahu-tahu tua, dia yang tua. Tapi mesti aisis sekuang. Ini di sini siapa yang datang sama pasangannya. Nikmat, lu udah tua sih jalannya pelan amat sih. Jadi siangso lah, mesra-mesraan lagi gitu, gendong-gendongan ya. Gendong-gendongan apa? Gandeng-gandengan gitu kan ya. Musuh itu masih suruh saya pakai sepatu kauken sie loh. Gue bilang kauken sie, gue bisa sakit pinggang kalau pakai kauken sie. Gue pakai sepatu ini, kalau apa jatuh apa juga gampang ngatasinnya daripada kauken sie kecekluk lagi. Kalau mau pakai kauken sie, gue bilang nih mesti gandeng gue. Man lah. Gandeng gitu. Dia orangnya rada-rada kurang langman gitu. Langmannya lagi pacaran dulu, udah kawin udah gak langman lagi. Nah kita yang mesti anu dong. Ya kan? Jadi kehilangan bisa hilang. Tapi ada yang bisa dipertahankan, pertahankan. Mingpai mah. Nah kita mau belajar sekarang ada beberapa hal penting. Jangan sampai kita gak punya, hilang. Bahkan sampai tiba waktunya Tuhan panggil kita, kita benar-benar kehilangan, gak ada apa-apa. Nah ini hancung yao sekali ya. Kita lihat Lu Jia Fu Ying 2章25到35节，你知道吗？这个关于什么故事吗？有没有人知道啊？
路加福音2章关于什么？谁的故事啊？Ayo, nih kan, tuh pinter. Bawa Alkitab berat, 年纪大了，体力已经差了。所以kalau nggak bisa bawa Alkitab berat, lihat nggak jelas, belajar pakai handphone. Belajar buka Alkitab. Alah, puhui putung. Lah kalau nih puhui putung, nanti nih ketinggalan loh. Orang lain kemana nih? Suci liao hentuo. Banyak kesempatan bisa belajar, bisa senang nih nggak dapat. Karena bukan Tuhan nggak kasih, anak nggak kasih. Woman ziji bu yan yi xue. Amin. Ya, jadi kalau bisa jangan diam-diam aja. Ini otot ini udah tua nggak boleh diam loh. Mesti sehat, mesti kuat. Bawa apa bisa-bisanya, jangan dipaksa tapi mesti bisa ya. 路加福音2章25到35节说到什么？说到这个有一个人名叫谁？名叫西面。西面 ya， 年纪已经又老，ya， 已经几十岁不晓得这边说ya。Nah dia datang ke bait Allah， dia seorang yang apa？这人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰者来到，又有圣灵在他身上， dipenuhi Roh Kudus. Satu kali Yesus lahir dibawa ke bait Allah, dia tergerak, digerakkan Roh Kudus datang. Lalu dia lihat bayi ini, dia angkat bayi ini dan Tuhan menyatakan bahwa inilah penggenapan janji Allah. Lalu dia bilang, 主啊，儿子主姐，如今可以照你的话，释放仆人安然去世。 因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的，呀，是照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀。Jadi ini siapa Simeon ini udah ketemu Tuhan Yesus, aneh nggak? Ini di dunia jarang ada orang, biasa orang kalau mau mati itu minta mati karena terlalu susah menderita. Aduh Sangti, wos aja deh. Betul nggak? 有不的太太，哎呦，看到你那么痛苦，好了，你死好了比较好。看你那个痛苦，那个我这个舍不得啊，看你那个kesian, udah mati aja deh. Suka begitu nggak mikir? Aduh, nih kalau nggak pernah lihat orang yang sakit sekali, ya kan sampai mau mati, nih nggak bisa menghargai kalau orang mau mati itu betul-betul bukan selalu karena putus asa. Tahu mesti bagaimana? Oke? Tapi Simeon mau mati bukan karena udah bosan hidup, udah tua, badan sakit semua. Bukan. Karena sudah melihat Yesus juru selamat, janji Allah digenapi. Dia bilang, aduh gue udah ketemu lagi. Aduh sekarang mati pun gue rela. Harus siap kehilangan kalau sudah punya apa. Ini penting loh. Kita tambah umur gak boleh bilang saya gak mau hilang apa-apa. Pasti satu kali mana badan punya kesehatan, kekuatan, kemudaan. Itu ya mah bisa hilang satu-satu, betul gak? Kuasa ngontrol orang udah hilang. 做妈妈做爸爸的对不对？我们那个控制一切的那个权柄都权力都就慢慢的失去了。 Perusahaan udah pindah sama tangan anak, coba papa mau buka suara ngomong lagi. Toko apa, bisa gak? Alah papa haulah lah, 不要再说了，妈妈不要再说了，那时代不一样了，让我们管理好了。Padahal belum tentu caranya dia sama kita lebih baik, belum tentu. Betul gak? Duit, belum lagi saya bilang makan jangan kasih semua duit itu ya. Wah kalau udah dipegang semua, udah kita teh abis deh bener-bener. Woman tuh wavum kayak kebanggaan, rasa diri, hal hormat aja udah gak ada. 人家看不起我们了，孩子也看不起我们了， betul nggak? Tapi ini nah, walaupun sakit, walaupun nggak senang, oke lah, 还可以的。最重要的， nggak boleh 失去了那个以上帝个人的盼望，以上帝对上帝的信仰、信心、认识、接受，关系亲密的关系， itu bikin kita kalau mati pun kita nggak menyesal. Kehilangan hidup di dunia nggak menyesal, tahu dapat yang lebih baik. 明白吗？你们那个这样的年龄，哪一位都还没有准备好？我那个随时就不怕，应该做的，应该做的，我的责任是我觉得不是完美完全的，可以了。Makanya nanti saya lihat semua kok berani diving nggak takut mati katanya. 我就死就死了。
圣经说，使徒保罗说，死是untung. Apa tuh cungwennya tuh? Mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Kalau hidup, kalau mati, puji Tuhan, nggak susah lagi, nggak repot lagi, nggak capek lagi, nggak sakit hati lagi, nggak disakitin orang, nggak kecewa, masuk surga semuanya baik. Amin. Tapi jangan cari mati kalau belum waktunya. Pertama kali gua. Nanti gua kasih lihat malu orang ya. Nah, yang kedua ini使徒保罗. Ya, 提摩太后书第4章 ini terkenal sekali ya. 我们一起看提摩太后书4章 ya. 我现在被教电，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。Ini Paulo udah mati belum? Belum. Hampir mati, dia tahu sejian kwayau tahu lah. Tapi dia bilang, apa yang harus saya lakukan, perjuangan, pelayanan sebagai seorang rasul Allah, ya, saya sudah lewatin semua. Perjuangan, saya sudah selesaikan. Iman, saya jaga sampai akhir. Soalnya dari dua orang ini, Simeon sama使徒保罗, mau belajar beberapa hal yang penting tentang hidup. Yaitu kita mesti belajar menerima realita proses kehidupan, ya, yang benar. Jadi ini namanya apa? 要接受生命过程的现实，比这个好。你看，有3件事情我们不要做，yaitu apa? Ini dikasih penuh saja udah, kasih penuh. Ya 3, menyangkal voting. 我没有，我还是年轻。Dipegangin, 不要，我还可以。Lo sombong banget, nanti jatuh loh. Iya, mama saya dulu ya udah pernah jatuh stroke. Jadi kita kasih dia tungket gitu loh ya, Mami. Tahu nggak Laurencia tungket bukan pakai buat gini, cuman dipegang aja, diangkat begini. Mami itu bukan payung gitu. Pinjam dulu sebentar. 没有这个可以吗？借一下可以吗？这个借一下。Iya, 应该是pakai begini mah toh, 对吧？Ya kan? Ini puyau. Oh yo. Sampai kaget gue. Kan ini mesti dipakai gini toh. Kalau mama enggak, dipakai kemana-mana begini. Loh, mami buat apa? Ini ada 3 lagi. Ya enggak apa-apa buat jaga-jaga. Loh, kok jaga-jaga tuh begini, pakai jalan gitu. Enggak gini aja gitu. Ya kan? Enggak. Hai kei. Nah, itu namanya voting. Enggak voting. 不承认自己已经有限了，你明白吗？Ya, jadi kalau memang pakai kaca, mesti pakai kacamata dulu kan gini ya.没有关系, ya, itu mesti belajar terima, ya kan? Wah masih bisa makan, wah mau udah umur segini makan mesti dijaga, kalau enggak nih pencernaannya kita bermasalah. Kalau enggak gigi kita nih kalau makannya enggak dicerna dengan baik, karena pengen yang enak keras-keras gitu, gitu aja, ditelan aja, nanti ininya sakit. Nah harus belajar, terima ada yang udah nggak bisa. Jangan selalu makan bubur, perlu pikir. Nah kemarin saya bilang ada orang yang sakit ALS ya, masih muda. Tapi dia umurnya dokter Singapura ngomong langsung tinggal 2 tahun. Bayangkan cuaca itu pun nggak ciaso mah. Voting nggak bisa mau coba. Tapi memang nggak bisa, kunyah udah nggak bisa. Masih muda jadi istrinya harus cincang, semua makanan cincang kecil, lalu supaya dia bisa, karena udah nggak kuat, gigitnya udah nggak kuat, padahal masih muda. Ya, itu mesti belajar terima, jangan voting. Nggak apa-apa, gue mau makan, nanti sakit sendiri. Itu namanya ya. Jangan menyesali. Aduh, gue sekarang udah nggak muda lagi, udah nggak punya duit lagi, udah nggak cantik lagi. Jadi gue nggak mau keluar, nggak mau ketemu orang, nggak mau ke gereja, malu. Ini jalan pakai tungket, malu. Itu namanya apa? Menyesali apa yang sudah nggak ada, lalu tambah lagi, jengcia lagi, suci liao hentuo. Udah tahu, udah tambah umur, ya kan? Anak-anak sibuk, kanceta hengkutan, mayu huan le. Diajak ke gereja kagak mau, diajak persekutuan nggak mau. Yuk semua ciemu kenco, puyau, sia cek puyau, sia nak puyau. Lu kok banyak puyau lama-lama kita menjadi tambah kutu, sendirian, kutan.
没有朋友. Orang bilang si itu mah aneh diajak ini nggak mau diajak itu, ya nggak diajak lagi lah, tuh mah. Nah, woman tadi apa? I ti i sin i ke i siang. Kalau ada yang gitu jangan dibiarin, tetap aja ditelepon, dicari, dikunjungin. Ayolah Suk, ayolah jangan sendirian. Yuk kita pergi. Makanya saya bikin pelayanan untuk orang tua-tua itu, komisi wanita ngelayanin orang tua bukan leling. Wah di situ ada periksa kesehatan, ada olahraga untuk orang tua sambil duduk. Gua yang ngajarinnya kalau dokter nggak ada, aku yang ngajarin. Kreativitas, macem-macem dari kain bekas apa, bikin nanti pulang jadi, orang tua bisa bikin macem-macem. Itu ada orang dipajang di rumahnya itu. Ini hasil di RKA kita, Kuan Ai Cecia Rumah Kasih, ya, bangga, udah begini bisa. Gua kasih lihat cucu nih, emak engkong bisa bikin gitu kan ya, brain jogging, olahraga otak. Wah bagaimana banyak kegiatan-kegiatan. Supaya apa? Supaya orang tua tuh jangan cuma menyesali di rumah, diem aja. Karena waktu popo kan waktu mucin, mereka dulunya orang aktif. Di rumah ada makan, ada tempat tinggal yang baik ya. Mau pergi kemana ada supir, ada mobil, kita kasih. Tapi bukan khusus kalau untuk mereka, sama-sama sama kita pelayanan. Kadang-kadang umucin bilang, Li, mami mau pergi Lantofa gitu, mau nyemir rambut. Mami baru ngomong, sekarang saya mau pergi pelawatan, udah janji. Ya udah lain kali aja. Tapi walaupun ya udah lain kali dalam hati, ngerti nggak? Aduh gitu kan. Popo, mama. Saya bilang, udah hari Minggu, hari Nimen deh. Minggu pakai mobil, woman juga di gereja gitu kan. Jadi kadang-kadang gue lihat waktu lawan yang keren ya. 虽然以前都有的时候好，有的时候可以用，tapi 不自由 gitu ya. Terus di rumah banyak kan gitu ya. Duaan sendiri diem. Kadang-kadang kalau di dapur ngobrol tuh lucu loh. Wopo cerita, dia punya cerita. Nanti mama cerita sendiri. Tidak nyambung, tidak ngomong. Jadi kayak giliran cerita. Nih cerita, nih punya cerita, berhenti dulu. Gue cerita, gue punya cerita. Orang kan kalau ngomong, nih ngomong apa gue tanggapin. Ini enggak, sampai gue dengernya ketawaan di atas tuh orang dua tuh lucu pisan. Tapi paling enggak ada hopan gitu, ada orang tua gitu ya. Saya bilang, aduh mesti ada tempat untuk orang tua. Bukan yang lauyen. Kembali ke rumah, tapi ada kayak anak kecil dititipin. Ini orang tua dititipin, kalau daripada di rumah ada pengyo sehari setengah hari. Ada diperiksa kesehatannya, ada olahraga, belajar menulis lagi, belajar macam-macam. Pulang tuh senang, acara kami selalu jadi favorit di gereja. Jadi jangan menyesali apa yang gak ada, kita mesti mau juga ya. Nah gitu kan, menarik diri, tuipi. Jadi udah gak mau ikut, mengunci diri. Tidak mau ketemu orang, tidak suka didekatin, ditanya, malu. Apalagi kalau kondisi keluarga, anaknya ada yang kurang ideal. Apalagi seperti misalnya kondisi saya itu ada yang sakit, gak mau ketahuan orang karena stigma. Ya cuto, pandangan orang yang negatif terhadap satu situasi keadaan, kita gak mau diomongin orang, mendingan diam sendiri. Kalau gak ketahuan orang gak nanya, gue gak sakit hati. Ini gak baik. Ya, jadi 接受那个被否认否定懊悔退避还要好. Ya, kalau kita mau menerima berarti apa? Kita mesti belajar. Ya, belajar apa? Di sini bisa dikeluarin. Nah, ya. Saya keluarin dulu. Nah, kalau saya saya udah tambah tua, saya terima saya tambah tua. Saya sekarang udah 63. Saya bilang gitu kan. Bertambahnya umur pasti ada perubahan dalam tubuh kita. Betul? Daripada menyangkal kita belajar terima. Terima bukan berarti ya udah gue laule lah. Puse. Terima berarti kita harus menjaga dan mempersiapkan diri menyambut hari tua yang semakin kurang bagus. Jadi Yusin li junpei mempersiapkan. Aduh saya nih ya nanti kayak tadi. Secara ekonomi masa tua rasanya gak bisa ilai haizi. Karena 现代的孩子不一样，不是不孝了，他们也是有自己的对我们有爱，ya tapi ada ceritanya sendiri-sendiri. Jadi kita mesti pikir siapkan dalam secara ekonomi bagaimana, ya. Secara kehidupan, aduh di gereja ini sekarang kita udah tua ya, masih dihargai nih generasi muda pelayanan. Satu saat udah beda lagi stylenya gitu kan ya. Jadi kita pelayanan apa yang bisa tetap membagi berguna, kita mulai pikirin. Tuh woman lah sebagai orang tua hamba Tuhan. Nah kalau Nimen mesti pikirin siap-siap dalam hal apa. Apa yang masih bisa diatur secara ekonomi, secara fisik mesti disiapkan. Wah udah bilang kan, mama 80 meninggal kena kanker lever ya. Papa
masih cienkang. Kita sekeluarga jantungnya bagus kuat. Limuse punya mama papa jantungnya kuat. Jadi ini kita bakal orang yang panjang umur jantung kuat. Kalaupun yang lainnya sakit bakal gak gampang mati, tau gak? Popo itu Limuse tuh mucin itu ya. Bolak balik ke rumah sakit masih hidup loh. Ini udah di jantung turun. Naik kasih obat lagi bagus lagi. Obatnya habis turun lagi. Ini mau sampai kapan begini? Ditanya anaknya, tanya dokter, memang begini terus katanya. Kalau ini jadi mamanya dokter mau bagaimana? Saya mah alami aja, jangan dikasih obat jantung cuman supaya jangan sakit aja. Kesian kan, orangnya udah gak bisa apa-apa, jantungnya kuat. Akhirnya bawa pulang, stabil setahun 2 tahun kagak gimana-gimana tuh, gak dikasih obat jantung juga, cuman dikasih infus vitaminnya gak bisa masuk cukup lagi. Jadi kasih obat kalau ada yang bikin sakit, kasih obat tahan sakit gitu. 1 tahun 2 tahun lagi baru meninggal. Kalau kita begitu kita mesti siapin diri dong. Jangan sampai begitu, saya bilang sebisa-bisanya selagi kita bisa jalan. Selalu mau jalan. Jangan terlalu kebanyakan, jalan latih supaya otot kita kuat. Orang tua gak boleh ototnya lemah, jatuh gak bisa nahan. Amin? Gak boleh, harus. Makanya saya mulai belajar akuatik. Saya ada belajar untuk diri sendiri, saya ngajar orang juga. Umur segini malah lebih banyak olahraganya daripada saya masih muda. Nah, saya rasakan walaupun tubuh saya nggak terlalu bagus, kadang-kadang ya udah cici, mama kelemahannya di kaki. Mama dari muda udah kakinya sakit, umur 50 udah operasi 2 kaki lututnya. Kita semua punya turunan, punya turunan, kita mesti latih. Kemarin jatuh lagi, aduh puji Tuhan. Tapi Tuhan kasih lihat, jatuh, otot saya ternyata cukup menunjang dengan baik dan saya bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ini kalau bangun berdiri nih ya, gue kasih lihat nih ya. Aduh mestinya gue pakai celana panjang ya, salah. Xie Han yu tung li xin ya, penuh empati sama orang yang udah 63 gitu kan. Nih liatin, duduk nih ya. Kalau orang kan gak bisa duduk langsung begini kan kadang-kadang. Yuma masih bisa gak gitu? Gak semua bisa kan. Jadi kalau mau berdiri kan tangan mesti pegang nih. Kalau tangan pegangnya gak kuat, jatuh kita, patah. Jadi itu usia tua. So kita mesti lihat ini udah hilang tubuh kita. Kita mesti yang sudah hilang bisa gak diusahakan. Supaya kuat lagi. Ternyata kalau dilatih bisa. Dulu 5 tahun yang lalu saya kalau mau ngecas handphone. Cas-casannya di bawah meja. Mesti begini kan. Aduh itu mau jongkok. Aduh. Begitu loh. 5-6 tahun yang lalu loh. Sekarang mayu wenci lah. Kenapa? Karena mulai dilatih. Orang tua tulangnya gampang mah rapuh apa. Belajar gimana. Periksa ke dokter kalau tulangnya rapuh ada apa bisa dibantu. Orang tua gak boleh gak bergerak. Bilang kanan kiri. Yao tong puke. Mesti ada goyang. Tapi jangan kelewatan, jangan terlalu kelewatan. Harus latihan. Banyak sekarang latihan buat jari, buat tangan tuh buat otak, buat apa tuh mesti latihan. Makin gak oh bagus, gak apa-apa. Saya latihan di air itu udah orang tua nih kalau perlu nih Jakarta bikin kayak gereja-gereja kolam air hangat itu terapi. Air tuh paling bagus yang urusan urat, kejepit lah segala rupa. Wah banyak beres tuh. Itu cuma di air kayak jam aja begini. Itu ngelawan air tuh kanan kiri. Nanti waktu di darat ini kaki ringan nih naik turun. Ya kita lagi naik tangga. Suka banyak yang kecantol kan? Saya berapa kali mau kecantol. Waduh puji Tuhan. Ini pakai sepatu gini ini kadang-kadang terlalu besar. Kita ngukurnya itu gak pas. Tapi kalau kita ototnya kuat, itu tahanan tubuhnya refleksnya bagus. Nah kita orang tua sudah akan hilang kelenturan kita. Kita perlu belajar. Bukan cuma cai sin sang. Iman karena sakit, karena penderitaan suka imannya jadi lemah. Jadi ragu-ragu, banyak kurang percaya. Nah kita mesti kasih kuat otot iman kita. Selalu baca firman. Kemarin kan diajarin kan. Isang tiker dan tekuansi. Yao pao yang tehal. Betul gak? Ya gak? Wah kalau udah lupa. Gak apa-apa lupa. Baca lagi. Yao pei wan. Aduh semua nawi pe ya. Laule wangci. Udah bilang begitu mesti lebih banyak baca lagi. Otak ini kalau dilatih. Luar biasa bisa muda lagi. Maksudnya muda lagi bukan kayak anak muda. Masih bisa gitu lah. Itu cara kerja Allah tuh luar biasa untuk otak manusia. Siapa di sini yang segala udah gak mau, males. Mulai sekarang bertobat.
Sebelum benar-benar otak kita sudah mulai kehilangan fungsinya, udah kaku semua. Syaraf-syarafnya, listriknya, kejutannya udah gak jalan. Saya mau ada permainan sedikit ya, bagaimana otak itu bekerja. Kita bikin nih 2 baris, pegangan tangan. Ayo 2 baris, berdiri, bisa berdiri. 2 baris berdiri, pegangan tangan, bikin lingkaran-lingkaran. Coba dibantu. 2 baris bikin lingkaran di sini aja. Tinggal ini balik ke sana gitu. Coba berdiri, balik, pegangan tangan. Oke? Yang di situ gabung sini. Pegangan tangan. Semua saling nyambung. Ya 3 ya, bikin 3. Kita di sini bertiga, Vi, sini Vi, bertiga. Kita kasih contoh. Kasih contohnya di sini supaya kelihatan. Nah, nanti kepalanya tentukan, kepalanya siapa? Ini mulai dari ini ya. Ini mulai dari sini. Mulai dari ini ya kepala ya. Ini mulai dari siapa di sini? Mulai dari ini. Ya. Harus banyak kan, jangan berdua, paling sedikit 4 atau 5 orang. Gabung. Gabung ke sini. Ayo. Ya, gabung. Yang tadi saya tepuk kepalanya, tangan kanannya bikin kejut, dipegang, gitu, pegang ke kanannya. Tangan kanannya, pegang orang di kanannya dipijit. Tangan kanan, pijit tangan dia. Kerasa enggak? Nih, kerasa enggak? Bertiga. Saya pijit Vivi pijit sebelahnya pijit terus sampai balik lagi. Ngerti enggak? Nih, siapa tadi kepalanya nih kan? Pijit ke kanan. Rasa enggak? Nih udah rasa, pijit lagi ke sana. Terus sampai ke sana. Rasa, pijit lagi ke sana. Lanjutkan sampai kembali ke sini. Coba dirasain. Rasa sampai udah terima baru sampaikan. Kalau belum terima listriknya jangan nyampe. Bukan begitu. Diam. Ini pijit. Rasa, lanjut. Rasa, lanjut. Rasa, lanjut. Jangan dulu. Sekali aja. Nih contoh ya. Semua saya pijit. Saya berasa kan. Lanjut. Ngerti ya? Rasa nggak? Kalau udah nggak bisa rasa, mau cepetan ke dokter. Udah ini lo dipegang kok nggak kerasa. Ya, nah kerasa ke sini. Kalau ada yang stroke pasti nggak bisa. Oke, sekarang pijatnya lebih cepat nih, kalau diperlombakan nih seru. Siapa yang nyampe duluan gitu kan? Coba sekali lagi, 2 kali pijat. Det. Siapa yang nyampe bilang selesai gitu ya. Kalau udah nyampe lagi bilang selesai. Udah sampai belum? Mana sampai mana? 2 kali sampai. Oh, masih bagus. Udah nyampe 2 kali sampai mana? Kurang tanggap di sini. Kurang tanggap yang ini kurang tanggap. Dep. 2 kali nyampe. Ya udah nyampe. Udah bagus. Udah duduk dulu. Sekarang gua ceritain. Duduk. Ya. Ini cerita mah. Jadi tadi berasa baru sampai ke sini. Tek. Sini sampai ke sana. Otak kita dicipta Tuhan kerja itu lewat rangsangan listrik. Loncatan tadi kejet. 1 detik itu 600 loncatan. Dek. Tadi pelan begitu banyak. Tek. Kalau makin pelan itu udah makin deket tuh. Kalau jantung dedet. Kalau udah tet. Udah ngerti tuh? Bye. Otak kita kerja itu berdasarkan 1 detik 600 orang normal. Nah kalau kurang, ada yang kebanyakan super aktif. Kalau kurang jadi lambat, lelet. Nah itu yang pelan. Ngerti? Makanya kita mesti latihan dirangsang dengan kegiatan badan apa? Supaya otak kita itu tetap berfungsi untuk mengontrol seluruh gerakan tubuh kita. Mata, jantung, pencernaan itu semua dari otak. Ngomong, kerja, refleks apa? Dari otak. Jadi mesti mempersiapkan diri. Mawas diri. Ya kayak tadi udah tahu, terima. Oke, gue lemahnya di sini. Ya kalau jalan, nih lemah saya di
di mata sama di kaki. Jadi kalau lagi turun apa, gue jangan lupa, diam dulu, gue mau turun tangga. Kelihatannya muda, tapi lagi turun tangga kelihatan udah 60 lebih, pelan-pelan. Mayo kuansi, mawas diri. Ya, tahu kita nih lemah, udah tua. Gampang lupa, dicatat, bawa catatan, mengingatkan sama orang di rumah. Itu mawas diri. Ya, oh ke gereja suka kagak ingetin ke anak cucu, besok mama, papa mau ke gereja loh. Mesti ke gereja, pokoknya mesti gimana. Tolong atur mobil, tolong aturin pesen Grab atau bagaimana. Kayak gitu-gitu tuh, itu mawas diri. Bersiaga. Ya harus bagaimana? Zhangkai ziji yan yi xie xi xin de qineng. Udah tua belajar, bisa. Gue bilang gue belajar akuatik itu udah 60 lebih baru belajar. Ngajar murid gue banyak. Ya di Manila ada yang mau belajar tuh, ngajar juga di sana nih. Nanti nih UYEVAN ada satu gereja tuh, ngundang saya khotbah. Gue bilang gue sekarang ya ke Jakarta ada bus lumayan. Tapi gue gak mau cuma datang sekali pulang, gitu aja. Bukannya mau supaya banyak pelayanan, sekalian waktu saya nih supaya efektif. Minggu ada apa aja acara, mau gak saya bagiin komisi wanitanya belajar melayani orang tua. Mau semua, oke. Pengurusnya datang hari apa, sok sama saya diajarin. Mau gak belajar akuatik? Waduh gimana, cari kolam, ada yang mau belajar. Kalau ada yang mau, nah nanti tuh jadinya saya ke Jakarta 3 kali, Minggu, Senin, Selasa balik. Nah itu ada hari belajar turun ke air. Yang mau nanti boleh join deh. Kalau di gereja Petra itu, pendeta Yung Tikyu itu loh. Ajar, nanti saya ajarin akuatik pakai baju renang aja datang. Asal kolamnya bisa pakai untuk banyak orang, karena kalau gak punya apartemen biasanya gak boleh masuk. Siapa nih contohnya siapa? Perempuan loh yang datang, Vivi. Laki kagak boleh. Laki nanti gue bagaimana ngajarinnya. Kasih tahu mesti ini mesti gue tendang di air kan bagaimana dong. Ya. Jadi bisa belajar hal yang baru. Cintian banyak hal saya belajar setelah 60 masih bisa belajar. Dan saya merasa heran. Setelah belajar ternyata yang saya pikir rasanya susah gak bisa kalau udah belajar lama-lama. Man de kanjeta xue de tao. Ya kan? 你说我好棒吗？其实那个不是，你也是会啊。只要肯，bilang anak-anak 只要肯学，愿意学习。Jangan nggak bisa nggak mau, itu tanda-tanda, tahu nggak tanda-tanda kita mulai tidak sehat. Kalau orang mulai kehilangan semangat, antusias, minat, jangan pikir udah laule, enggak. Anda sedang membiarkan penyakit menggerogoti Anda dan iman Anda dan fisik Anda. 所以我们要学习，不断的学习，阿们。我学习侍奉主用另外一个方式，不是像以前mesti selalu berdoa, baca Alkitab di gereja, enggak, melalui gerakan, melalui aktivitas. Ya, kalau saya kasih fotonya tuh banyak fotonya ya. Jadi belajar menerima realitas proses kehidupan. Yang penting dalam seperti Paulus sama Simeon di dalam belajar semuanya itu belajar uji kita jaga iman enggak. Aduh sudah tambah lama tambah malas berdoa. Mesti kasih tahu. Harus ngomong. Seperti orang sakit mesti ngomong ke dokter baru bisa dibantu. Kita mesti ngomong lalu dibantu orang. Yuk gak apa-apa kita sama-sama doa. Pasangannya temennya mesti ajak supaya jangan merosot. Tapi aku ada keyakinan satu. Meskipun kita akhirnya kehilangan iman kita lemah. Tuhan kalau pernah kita percaya Yesus seperti salam Roma. Ingat gak? Aku tidak melepaskan kau berdiri. Aku tidak sorry ya bentak-bentak. Gak bentak, pegang tangan saya. Ya, waktu kita percaya Tuhan Yesus, Yesus pegang tangan kita. Dan lagi kita percaya Yesus kita pegang tangan Yesus kayak begini. Lalu kalau kita imannya lemah, pelan-pelan kendor. Tuhan gak bilang aku gak lepasin kamu. Kita karena usia tua, karena penderitaan, karena penyakit. Kadang-kadang orang bisa tiba-tiba jadi gak tahan lagi. Puji Tuhan. Kita gak ditinggalkan. Amin. Nah cuman paling penting kan kalau kitanya bisa pegang lagi kita rasa gua masih punya pegangan. Amin. Kecuali kalau kita terang-terangan udah foreign sancti udah menyangkal Tuhan. Nah itu saya masih percaya pada akhir hayat menjelang Yesus masih bicara. Menyatakan ni hayao hui dao wo zi li ma. Aduh Tuhan Yesus 对不起我已经离弃了你我已经否认了你只要你说我愿意主耶稣我就现在抱抱你
kita ini Huijia. Detik terakhir saya percaya Tuhan mau kita selamat kembali kepada Dia. Paling bagus jangan sampai kita meninggalkan Tuhan dong karena tua. Amin gak? Rugi. Gak menikmatin persekutuan tubuh Kristus, kekuatan saudara seiman. Betul gak? Amin. Ya, jadi dalam pegangan iman ya, jangan sampai dalam pengalaman ya, cing di tahu sini sengming de cing mesti ngalamin, jangan udah tua nggak ngalamin. Saya merasa makin tua gini ya, Tuhan kasih pengalaman luar biasa, asal kita mau belajar, ya kan? Tuhan jawab doa, Tuhan membuka jalan. Aduh, ini gimana nih? Oh ya, kok Tuhan hadir bekerja. Saya punya rumah tuh gede dikasih Tuhan ya. Cuan tau itu ya, di mana cewek ada nggak cese di sini ya, mesti pikirin cuan tauran. Kalau cuan taurannya nggak punya keluarga, punya duit tuh udah tua pensiun kesian loh. Kalau anaknya nggak ada kerjaan yang puguh gitu kan, siapa mau beli rumah udah tua lagi muda dipakai mati-matian buat gereja. Ya kalau berbakat masih sering diundang khotbah banyak simpenan tambahannya. Kalau enggak bener-bener lo nggak ada apa-apa. Saya punya teman dulu, gua nggak ada uang sama sekali. Aduh umur udah seumur saya, khotbah apa nggak terlalu bagus. Gue pikirin masa depannya gimana gitu ya. Jadi bagaimana? Saya tuh dikasih Tuhan lumayan ya. Aduh Tuhan kalau boleh jangan sampai nggak ada rumah. Lagi pandemi, bukan pandemi. Lagi apa tuh 98? Kerusuhan. Kita kan di Meiko. Sekolah, sekeluarga. Kan dolar dari lakpe sampai cengji, sampai noceng, sampai saceng, akhirnya sampai banci tuh, inget gak? Gue pulang bawa dolar tuh, sisa-sisa sekolah, jadi banyak, jadi orang kaya mendadak tuh. Kagak berani ngomong sama orang, takut dimintain orang. Enggak. Itu dirupiahkan deposito tuh 50%, 65%. Citibank yang paling pedit kalau ngasih itu 65%, gue taruh duit tuh yang ada 1 tahun, sampai lupa gue punya duit di situ. Jadi waktu udah lewat 2 tahun, wah gue punya duit banyak, baru bisa beli tanah. Mama gue mau tinggal sama Popo mau ikutnya ke Bandung pindah tinggal sama Woman, bukan sama anak laki yang lain yang rumahnya gede pengusaha, maunya sama Woman. Woman kan tinggal di Pastori, kamar paling bagus kasih dia, kita jadi kandang burung di atas, bikin kamar kasih AC panas di atas. Sekarang dikasih gede sama Tuhan. Aduh gak bisa buat kos rumahnya. Kita kamarnya satu kamar gede, saya kamarnya tuh segede rumah. Kamar saya tuh ukurannya 8x9 kamar saya tuh. Ya kan, kamar sendiri loh sama limusin loh. Popo tuh 5x4, Mama juga 5x4. Anak-anak 3x4 semua kamarnya, gede. Wah, sampai malu lah kalau orang ke rumah saya malu. Kenapa? Cuan Tauran kok punya rumah gede gini, malu saya. Puhau isi gitu kata orang. Katanya kalau gereja karismatik punya rumah gede normal ya. Kalau gereja Injili punya rumah gede, duit dari mana gitu kan. Orang curiga. Ya. Sisi nih Teh Icien ya. Singkat cerita, nih udah tua anak udah pergi, aduh rumah gede, kosnya tinggi. Cuman dulu lagi beli, Cuan Tauran nggak mikir, dapat harga miring, ada sedikit tusuk sate. Woman sincu, pukuan lah. Gak rugi kan, memang udah nikah, tapi li mau jual bolak-balik kagak jadi orang mau beli. Kita udah rumah gede gitu. Akhirnya puji Tuhan doa. Nah ini baru kemarin ada orang mau beli. Harganya agak sedikit tapi lumayan lah. Udah teken. Orang nanya Lisa mau pantang. Belum tahu mau kemana. Makanya kemarin ke Malang gue bilang apakah gue lahir di Malang hari tua akan di Malang lagi. Gue cupu tahu. Tapi sudah ada ancar-ancar hari tua mau gimana. Nanti di sini pelayanan gini-gini bisa. Wah saya bilang ini prospek yang penting hari tua masih bisa melayani berguna sampai enggak kutu gitu kan. Cangkurileng sendirian gitu kan. Kuku tante ikeren gitu kan. Tuhan kemana saja aku telah sedia. Itu mawas diri siap diri dalam hal iman. Dalam pengalaman aku rasa Tuhan tetap menolong. 我的生命的故事好多。有的愉快的、快乐的很多，但是不愉快的也是差不多。Ya, kalau nggak ngerasain susah kan kita nggak bisa simpati, empati sama pengalamannya orang, ya nggak? Semua mau cingli tahu siang我这样的苦。Di Malang enak adem. 就是Malang adem. Nih itu siang warna ha, ya. Harus memiliki ruang belajar. Kasih sama diri sendiri ruang belajar. Bukan ruangan belajar, bukan. 我们还可以学。你喜欢什么年轻的时候没有机会学，现在学。
Apa aja, coba sedikit-sedikit. Nanti luar biasa. Tuhan bisa bantu kita dan waktu kita bisa belajar rasanya kan tahu, ayo jengjiukan gitu, ngerti nggak? Aduh gue umur segini kok masih bisa. 我现在呢可以慢慢的一点点的用中文，你知道吗？我年纪大才学中文的耶。我以前我的中文跟本天亮了都一样嘞。现在天亮了bisa ngomong. Dulu 天亮了 tuh 天亮了 sama lah. Ya, jadi ternyata bisa. Nggak sempurna nggak apa-apa. 肯学, bilang kanan kiri, ya 肯学. Ya. 没有，我觉得我就求上帝 pertama 奉献自己，我cuma minta hati seorang murid. Gua nggak minta apa. Tuhan waktu saya persembahkan diri jadi hamba Tuhan masuk teologi, 读神学的时候，我就求上帝给我一颗心，就是做愿意学习的心。Banyak belajar hal baru, banyak. Udah liu setua saya belajar kalau catat diary, nggak kalah banyak lagi mudah belajar apa. Sekarang kasih pelajaran baru lagi yang dulu nggak pernah belajar. Di sekolah teologi juga nggak pernah belajar. Sekarang masih bisa belajar, bantu orang belajar juga. Hao mei sangti, hao cimiao ya. Memiliki komunitas iman. Nah kalau kita mau belajar menerima hari tua, ingat orang tua nggak boleh hidup sendiri. Nggak bisa hidup sendiri. Kalau punya anak yang sayang, puji Tuhan jangan menyendiri juga. Anak punya hidupnya sendiri. Kita perlu keluarga seiman manusia. Cune de tisung jeme. Amin. Jadi ada retreat gini bagus. Harus pikir retreat orang tua jangan ditinggal. Kasih acara buat orang tua. Bikin komunitas yang hidup, yang sehat. Yang memberikan satu ruang. Orang tua bisa belajar, bisa senang. Minta sama gereja begitu ya. Kalau perlu minta sama negara. Bikin community center untuk orang tua. Gereja jadi fasilitas untuk orang-orang tua di sekitar gereja. Itu jadi pelayanan luar biasa. Nih kalau Tuhan izinkan ke Malang gimana gitu kan saya nggak tahu. Buka semacam komunitas center, ya, misalnya orang tua yang nggak apa-apa deh, gue bilang, gue di situ deh kasih gue satu kamar, jadi kan gue nggak usah beli lagi kan duitnya buat hidup kan. Kalau nggak kan gue beli rumah lagi mahal, rumah lagi beli jual lagi sama aja kan mesti ada duit buat hari tua ya, mesti ada gitu. Kalau ada gitu nggak apa-apa, gue cucu deh. Tapi gue nggak mau ngurusin orang tua. Terus lu maunya apa tuh? Ya mesti lu mau apa sama-sama mesti ngobrol ya. Lalu kita ada pelayanan untuk melayani orang di hari tua. Ini bisa apa? Bercocok tanam. Gue pikiran ngurusin orang tua. Makan ngambil dari kebun sendiri. Yang ngurus apa? Kita sama-sama orang tua ngurus kebun, sayuran petik sendiri. Pelihara ayam, makan telur, ambil pungut-pungut telur sendiri. Buat kita dari kita untuk kita sama-sama tuh. Pikirin komunitas kayak gitu ya, saling tolong. Lo gak usah repotin gimana, ada ruang. Gak tau kepikiran. Ya, jalan sama-sama sendiri, belajar sendiri. Kita sehat bersama. Bizi, zauku. Ya, bikin komunitas orang percaya, berdoa saling menguatkan. Ada orang sakit di sekitar kita belum percaya Tuhan, kita kunjungin bersama. Wah hebat nih orang tua bisa penuh sukacita, semangat, gak putus asa. Oh anaknya gak ada juga tetap saling mengasihi, merasa sukacita, gak sedih, gak comei kulian gitu ya. Nah cuhaulah ya. Nah gue mau kasih pengalaman, toko lesson pelajaran dimiskinkan Tuhan. Firman Tuhan berkata yang pertama berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kalau nggak rasa miskin, merasa bangkrut, nggak punya apa-apa di depan Tuhan, kita nggak bisa berbahagia. Selalu bersungut-sungut, marah, nggak puas. Tapi kalau kita merasa miskin, terbuka dan Tuhan, kalau nggak ada Tuhan tolong saya nggak ada apa-apa. Kalau sampai di situ kita punya segalanya di dalam hidup. Tuhan kasih saya pelajaran penting. Jadi kemarin ke Manila pelayanan, jangan ini dulu, saya mau cerita dulu. Sebentar saya cerita dulu. Kok mana? Ya cerita dulu. Jadi pelayanan ke sana udah selesai pelayanan. Ada bos yang diberkatin Tuhan dari Cungguak Talu. Karena pengalaman hidup berat bagaimana merintis hidup di Filipina. Lalu dari nol dia rasa Tuhan pimpin sampai diberkatin. Jadi dia tuh contoh dan gitu. Musuh tuh sangat mengasihi sekali. Dan dia bilang, ayo yang udah pelayanan saya ajak 4 hari 3 malam. Pakai perahu, hotel, makan, main. Waduh makannya hebat-hebat tiap hari makannya seafood terus. Macem-macem seafood. Kepiting, lobster, udang, ikan, ayam, udah macem-macem. Hah? Kan olahraga di sananya.
Ya yang satu semu sampai sampai pulangnya periksa darah. Kalau gue kan secukupnya makannya. Tahu diri nih, mesti tahu diri tuh tadi tuh. Tahu tua, mesti bisa siangso, mesti tahu diri juga. Ini orang-orang nih pada takut air, beberapa aja saya ajarin di air. Ayo belajar ya olahraga di air gimana, menikmati kebersamaan. Wah rasanya senang sekali ya. Lalu yang paling senang saya seumur-umur gak pernah diving, Jianshui. Kemarin kan saya mau cira. Kalau snorkeling lihat-lihat gitu pernah sekali lagi airin umur 16, 20 tahun yang lalu. Coba lihat ular di air, takutnya setengah mati. Saya langsung belingsatan ke darat. Aduh ada ular, saya paling takut sama ular lagi. Wah saya bilang airin, kamu jangan jauh-jauh. Aduh itu banyak bahaya di dalam. Si airin kayak ikan cemplung ke sana gitu kan. Aduh anak saya kayak ikan bener-bener deh. Sampai sekarang itu seneng dapat master. Nah kali ini diajak pergi, siapa yang mau diving? Pada gak mau, yang laki cuma 3. 2 orang dewasa, 1 anak laki belum nikah, anak muda. Gua mau, ya itu. Gue bilang, hidup adalah Kristus, mati pun gak takut. Asal bener-bener mati, jangan setengah mati gitu ya. Saya mau, semua berani, bisa berenang, bisa. Gak bisa berenang gimana? Gak bisa berenang juga gak apa-apa katanya. Karena didampingi itu semuanya. Singkat cerita 2 semu termasuk saya mau. Pertama kali gak pernah. Yang satu tuh gak bisa berenang dan gak takut air. Tapi sudah belajar berapa hari, itu udah bisa belajar. Jadi lagi belajar seperti ini nih pengalamannya, lihat. 10 meter, yang pertama 6 meter. Belum gak bisa terlalu dalam karena kita masih baru. Coba kasih lihat videonya sekarang. Kasih penuh tuh. Tuh, itu yang saya tahu, yang saya yang bawah tuh. Ini pertama kali loh. Ini setelah kali kedua, yang pertama cuma 10 menit, yang kali kedua 30 menit. Ya. Loh kok enggak udah berhenti lagi? Oh tuh. Tuh. Ya saya kasih lihat anak saya tuh. Ya. Baru pertama kali ini belajar tuh. Wih senang lihat, aduh dunia di bawah lautan tuh bagus. Oh. Ya di sini ada yang foto, nanti saya dibalikin tuh, disuruh balik ke sini tuh. Bukan yang bawah saya, yang atas itu water jiaolian, 1 orang yang baru ditemenin sama 1 orang. Nah tuh saya tuh kalau kepenuhan tinggal begini tuh, oke. Wah bergaya lagi ya, kayak gaya juga gitu ya kah. Saya lihat begini rasanya hentei, gua umur 63, gua kirim sama anakku, Rin mami juga bisa diving. Hah? Laole hai neng xiangshou ah. Tapi gua lihat video ini, 你有没有你所看的是我吗？对吧？哇，什么hebat，哇，pacar aku，你知不知道我在后面的那个辛辛苦苦的啊，要保证我那个一切都平安无事啊。Kenapa itu mau belajar kedalaman tuh, tiap kedalaman tuh ya, mesti gasnya, oksigennya mesti dipastikan benar, jangan bocor, jangan kebanyakan, jangan kesedikitan ya. Terus kalau gimana pastikan oke enggak, kuping sakit udah diajarin. Yang pertama saya di sini air, mau menyedot di sini ada air, di sini nggak boleh pakai hidung. Aduh, panik saya 10 menit langsung ke atas, gitu. Aduh, gue bilang, aduh. Mau lagi turun lagi, tinggal gini, istirahat dulu saya bilang. Yang satu sudah nggak berani lagi, dia bilang, aduh semu, saya langsung mabok, nggak berani katanya. Udah kali kedua masih mau, saya bilang, masih mau. Nah hasilnya kayak tadi, udah tahu bagaimana caranya, saya rasa bisa. Tapi waktu lihat video Tuhan berkata kepada saya, "Ni kan, ni so neng zuo de, ni iwe ni neng zuo de, rugo mei you hou mian de ni zuo de tau mah?" Zuo bu tau. Karena begitu turun nggak kita pakai sendiri. Kalau yang udah jago itu semua pakai sendiri. Tabungnya, pasang, setelannya. Lalu kalau mau masuk ke dalam ini mesti dikasih batu atau apa segala rupa. Wah banyak sekali tombol-tombol, dia mesti ingat, nggak boleh lupa. Nah nanti kalau mau masuk mesti berat. Lalu bagaimana? Pelan-pelan. Lalu kalau mau naik nanti mesti dikembungin nih bajunya. Jangan langsung, kalau langsung cepat ke atas pecah pembuluh darah kita semuanya. Gas di dalam air bisa pecah, nggak boleh, harus pelan-pelan. Pelan ke atas. Jadi itu bajunya mengembang tuh pelan-pelan mesti dikasih angin kayak di pesawat. Kalau itu kan gitu ya. Naik pelan-pelan gitu ya. Terus apa namanya? Ininya cara buang. Itu semua mesti ada yang bantuin. Kalau udah bisa mesti sendiri. Yang bantuin tuh dia.
Gue mau kemana mana tahu di air semuanya kagak kelihatan utara selatan gak tahu di mana mau lihat yang bagus juga nggak tahu. Dia yang tahu kan, dia yang arahkan kemana. Dia kasih tunjuk. Ya saya mau berenang kalau salah juga cilaka nyasar kemana-mana hilang di laut bagaimana nyarinya. Dia juga nggak bisa cari saya di laut, betul nggak? Jadi makanya mesti didampingi. Gue udah lihat gini kata Tuhan, lu ya jangan sombong makanya. Kalau nggak ada orang yang jagain, lu bisa nggak? Enggak, saya cuma tahu duduk pakai baju aja sendiri. Pakai baju pun dibantu orang sletingnya panjang begitu repot sekali saling membantu. Udah gitu masuk pakai jaket duduk di tangga tinggal duduk. Dia pasangin ceklek. Ini semua udah siap. Gasnya kan berat tuh 30 kilo ada. Kalau udah ke air cuma 10% 3 kilo. Dia pegangin terus. Sepatu flip-flopnya udah di air gini tinggal dipakein sama orang. Gue tinggal udah turun sudah siap dipegangin. Begitu udah siap turun di bawah udah ada yang nanggap. Langsung nyelam pelan-pelan dari sedikit pelan-pelan. Oke, turun. Gue bilang iya ya, gue udah tahu beres aja kayak cowok saunanya aja ini. Tuhan bikin saya rendah hati. Lalu Tuhan bilang seluruh hidup lu sampai hari ini. Dari muda sampai sekarang, lu udah ngalamin banyak kan. 你觉得很得意能够面对这样子，能够做那样，写这个写那个。但是如果没有人在后面给你机会，给你方向，帮助你，照顾你，make sure 要认定你是一切都安好，你会吗？我说我不会，我只需要愿意学习。Modal saya apa? Bersedia mencoba, bersedia belajar. Dan waktu saya bersedia, semua Tuhan yang atur campur tangan. Itu yang Roma 8:28 bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan. Amin. Gue udah 12 lebih loh, udah lewat waktu ya nggak nyangka sama orang tua bisa panjang begini sih. So hatiku siap. Untung aja musuh, untung aja semua hilang musuh bisa nangis. Ya, jadi sekarang kita udah tua, jangan takut. Siap nggak? Kalau ada takut, beresin. Takut apa? Kenapa takut? Gimana saya ngatasin takut ini? Apa aja? Takut karena takut mati, takut sakit, takut nggak ada duit, takut sendirian, ya kan? Takut inilah itulah. Jangan memendam, jadi penyakit. Bicara. Kalau anak bisa diajak ngomong, pasangan bisa diajak ngobrolin. Gimana ngatasin ini? Ya kan? Takut nih Tuhan bagaimana? Ya kan? Ngobrolin. Cari komunitas iman, doain, belajar apa yang bisa mengatasi ketakutan kita, ketidakberdayaan kita. 我们所学不能够都不会的，我们就要开始学习，愿意学习。Amin. Make sure 要 pastikan 我们对上帝的关系的越来越好。有主内的弟兄姐妹做我们的好朋友来帮助我们、支持我们。如果可以跟自己的孩子、自己的家人最好，但是不但自己的孩子、自己的家人，跟教会的一体、一心、一相，阿们，一切都不要惧怕。Kita bisa bilang hidup sekarang buat Kristus. Kalau mau mati, aku sudah siap. 好啊，好啊。Orang yang siap nggak takut mati, malahan enak hidupnya. Beneran, yang takut mati, waduh ini takut itu susah, segala penyakit. Jangan takut kata Tuhan. Kalau nggak mau takut gimana? Belajar, siapkan diri. Maut tuh jadi mau datang, belum siap gitu kan ya. Ini kok dijemput, kan masih seneng ya udahlah. Nanti lagi besok lagi gitu ya. Ya udah selesai. Mau tanya jawab ya? Masih mau tanya jawab? Sebentar ya tanya. Semua kan sudah memberikan buat kita semua. Semua akan kembali ke Malang. Bandung. Ke Bandung. Saya udah muridin kepada sini untuk Jakarta. Oh gitu ya? Ayo, 只要跟我学习，我就什么都给，什么都给，nggak dibawa mati kok. Ya, 我 rasa ya bisa bagikan pengalaman, pembelajaran. Orangnya tuh ya bukan sangat tahu banyak. 我 cuma tahu segini, gua kasih segini. Ini minta banyak, gua nggak ada, 我就不会给.
Ya, jadi ada segini kasih habis saja udah mati ya udah selesai gitu loh. Gitu hidup juga gitu. Ya, 有没有什么问题要跟我问疑问？ Ada yang mau nanya nggak? Janganlah udah lapar ya. Hah? Oh saat pan, oh ada waktu. Kalau ada waktu mau nggak belajar namanya seated exercise. Ada lagu nggak? Ada musik nggak? Ada musik nggak? Musik yang lagunya seneng. Lagu rohani apa kayak instrumen apa kayak gue ajarin. Bapak Ibu duduk aja katanya. Mau dia ajarin joget. Semua masih ya pakai celana panjang tadi. Iya, turunin lagi. Ya udah. Tuh, ikutin semua. Kalau sempit boleh kesinian ya. Mau lagi gak mau duduk, mau lagi maksudnya. Nah, kalau memang mau lagi, boleh kesinian supaya gerakannya jadi sempurna bisa dikerjain. Jangan kena temen, jadi boleh kesini-sini duduknya sampai ke belakang-belakang biarin deh isi. Duduk sambil duduk, berdiri semua duduk kan. Seated exercise, jadi duduk aja. Tak ada jalan terbuka. Oh minta yang kalem. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya
satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Oh, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Menjadi nyata. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Itu bukan U semua, I, sans, ya. Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan raga.
jagaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan luar biasa nggak? persembahanku. Kita sia-sia semua dulu yuk. Ayo kita bilang sia-sia semua. 我们做一个祷告好不好？什么祷告？是我祷告啊，刚才祷告了，现在你们要大家 gini sekarang 彼此代祷，可以吗？啊。Sekarang di sini berdua, bertiga, 彼此代祷. Sampai hari ini semua 事情是让你们一直感觉到很害怕、很担心、很不决定。你告诉你的朋友，然后朋友为你祷告。所以不要4个人，最多3个人，最好2个人。所以时间不太长，但是大家可以分享。啊，Apak sama siapa？ 有朋友吗？ Ini nih Apak sama Apak, ini Ai sama Ai yang keren. Ini dua-dua, jadi ada temannya dua-dua. Ayo saling berdoakan. Nggak apa-apa, ini berdua. Nah begitu, niman yang keren. Jangan berempat, berdua. Kalau nggak sejian pukul. Liangke. Nah ini liangke aja, jangan bertiga, dua-dua. 啊，2个时间都比较好，可以吗？2个人ini ada cowoknya sendiri. Ya udahlah. Ya suami istri berarti itu 3, masih kesini satu-satu. Ya oke. Mulai. 彼此分享哪一个是让你感觉到很害怕、担心，然后他的朋友为那个朋友分享lah, terus祷告. Ayo silakan. 不要很长，短短的。 好，您跟谁？跟他。Ini nggak ada penghiyunya nih. Siapa nih namanya nih? Nggak mau? Setengah tua. Belum tua. Kayak gue ya setengah tua ya. STW setengah tua. Setengah tua. 分享之后就彼此代祷。彼此代祷了吗？好了，姐妹吗？ sama muka adik kakak. Oh ya. Jadi 分享不要太多就知道了呀。pegangin dulu. Ya, 如果大家祷告好了，我们一起做主祷文。呀，大家要做好了，站起来。我们站起来一下子而已啊。我们就要做个主祷文，慢慢的说。呀，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临。 愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今时赐给我们，免我们的债，如同我们免了别人的债，不叫我们遇见试探，求我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。请坐。 谢谢大家，我就吃饭之后就回去了，拜拜。等一下再见面，你就已经学了什么新的东西哦，阿门。不要我再见，
什么都还不知道，什么都没有学到，要学 ，OK？ 好的。阿姨，不要走先坐下来。有一点点的pengumuman，我要有一点点的报告。阿姨、阿叔，habis ini makan siang，habis ini 我们吃午餐。Setelah 午餐ngapain？不是睡觉。